you David, thank you Ricky. Shalom semuanya. Senang banget bisa melihat wajah-wajah yang cerah. Thank you juga Sir Stephen yang sudah mengkoordinat acara ini. Iya, suara saya boleh dikencengin kayaknya. Hari ini spesial buat saya, biasanya saya di depan ini sendiri, tapi hari ini spesial. Oh ya, saudara yang belum kenal saya namanya Nathan. Tuhan percayakan saya untuk jadi gembala di tempat ini. Dan tadi saya ngomong hari ini senang bisa ketemu saudara-saudara, so I welcome you to Hope Church. Senang melihat saudara semua. Tadi Koko Ricky udah bilang, we will have fun today. Jadi saya mau ngomongnya singkat aja. Nah, di sebelah saya ini spesial, biasanya saya di depan sendiri. Hari ini saya ditemenin sama anak saya, namanya Abigail. Boleh kasih hello sama Abigail. Dia hari-hari ini lagi mempersiapkan diri untuk berangkat ke Vancouver, karena dia sudah diterima di Vancouver Film School. Sebagai orang tua saya seneng, bangga, tapi ada sedihnya juga mau pergi dia. Nah, sebelum nanti ada acara yang saya nggak tahu, surprise gitu ya, saya dikasih tugas untuk sharing something. Nah, tadi beberapa kata-kata sudah disampaikan sama Koko Ricky di pujian penyembahan tadi. Hari ini temanya adalah Journey with a Purpose. Perjalanan dengan sebuah tujuan. Tadi ada yang dibilang mau ke Jepang gitu ya, ada yang mau punya pacar orang Jepang. It's okay lah, whatever your purpose. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan dalam hidup ini ada 2 hari yang terpenting. Hari yang pertama adalah waktu saudara lahir, kita rayakan sebagai hari ulang tahun, betul ya? Ada yang ulang tahun nggak hari ini? Siapa tahu ada yang ulang tahun, ntar panitia sediain kado. Ada yang ulang tahun? Nggak ada? Wah sayang, padahal kadonya bagus gitu ya. Nah, hari yang pertama yang penting itu hari di saat kita lahir, hari ulang tahun, dan yang kedua adalah hari di mana kita tahu kenapa kita dilahirkan. So, I don't know, saudara udah tahu belum, saudara dilahirkan atau belum? Tapi itu hari yang penting. Waktu saudara tahu kenapa saudara dilahirkan. Karena kita percaya waktu Tuhan ciptakan kita, Tuhan gak lagi iseng. Karena Tuhan ciptakan kita with a purpose. Makanya saya seneng sejak anak-anak masih kecil, nanti Abigail boleh bagikan, boleh sharing. Saya dan istri saya selalu nanya mau makan kemana, mau pergi kemana. Dan kami berdua tidak suka kata-kata terserah. You have to say what you want. Jadi kami sebagai orang tua membiasakan anak-anak harus punya keinginan. Nah, saya nggak tahu, memang ada orang tua yang mengekang keinginan, saya nggak tahu. Tapi kami berdua membiasakan anak-anak harus punya keinginan and say what you want. Jadi kami membiasakan mau makan di mana, mau jalan-jalan kemana. Nah, karena orang punya purpose itu penting. Kalau tadi ngomong ada yang mau ke Jepang, ada yang mau ke Bali, ada yang mau ke Bandung, itu penting. Karena misalnya kita lagi di airport atau naik taksi, naik Grab atau apapun, terus kalau ditanya mau kemana, terus kita jawab terserah, dapat nggak pesawatnya? Dapat nggak Grabnya? Enggak. Jadi langkah pertama dalam hidup ini, you have to know where are you going. Sudah harus tahu purpose, tujuan hidupnya harus tahu. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Nah, mungkin saudara nggak tahu orang ini siapa namanya, tapi saya kasih tahu namanya, orang ini Sakeus namanya. Ada yang tahu Sakeus nggak? Tahu ya? Sakeus yang saudara kenal apa? Yang keluar di kepala. Pemungut cukai. Ada lagi?
Pendek, yes. Ada lagi? Manjat pohon, yes. Bener, wah berarti hebat-hebat. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang namanya Sakeus ini. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu, tadi saya ngomong saya suka baca Alkitab. Beberapa tahun lalu waktu saya mendapatkan kebenaran dari cerita ini, wah keren banget ya ternyata ya. Dari masih sekolah minggu sering diceritain Sakeus, tapi baru beberapa tahun lalu saya dapat keren banget ini. Makanya saya mau sharing buat saudara-saudara semua. Kita mulai dari ayat yang kedua, lengkapnya di Lukas 19, 1-10. Ayat yang kedua di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6, Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nih kalau kita baca ayat-ayat ini dengan biasa aja, kita nggak dapat meaningnya. Makanya tadi saya ngomong saya suka baca Alkitab. Kenapa? Setiap kali saya baca Alkitab, saya mengimajinasi. Jadi selalu ada gambaran. Istri saya saksinya, dia kadang-kadang juga nanya, baca Alkitab lama banget sih. Iya karena saya menggambarkan. Oh iya ya. Jadi sesuatu yang diimajinasi itu lebih menarik. Nah hari ini saya membagikan ada 3 poin. Ternyata Sakeus punya purpose, punya tujuan. Dalam cerita ini kita bisa lihat Sakeus tujuannya apa, purpose-nya apa. Dia mau melihat siapa Yesus. Dia udah sering dengar yang namanya Yesus, tapi dia belum tahu seperti apa Yesus. Makanya purpose-nya dia pengen lihat siapa itu Tuhan Yesus. Jadi nomor 1, sekali lagi saya katakan dalam hidup ini saudara harus punya purpose. Kalau saudara tidak punya purpose, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, hidup itu kayak layangan putus. Dan saya mau katakan, kalau saudara-saudara dalam hidup tidak punya cita-cita, saya mau pakai bahasa gampang. Kalau dalam hidup saudara tidak punya keinginan, hidup saudara hanya akan memenuhi keinginan orang lain. Kadang-kadang saya pakai bahasa yang keras supaya yang dengar itu nangkep. Saya ulang ya, kalau dalam hidup ini saudara tidak punya keinginan, hidup saudara hanyalah akan memenuhi keinginan orang lain. Contoh kayak tadi, mau makan apa? Terserah. Terus keinginan siapa yang terjadi? Ya papanya, ya mamanya. Kita cuma ikut aja. Sama, dalam hidup ini juga begitu. If you don't have dreams, hidup saudara hanya akan menjadi pelengkap mimpi orang lain. Nggak mau kan? Siapa mau jadi pelengkap mimpi orang lain? Lagi ada yang jatuh cinta, hidupku hanyalah untuk menyenangkanmu. Waduh, gombal banget. Tadi ada yang ngomong raja gombal di sini siapa gitu. Enggak. Walaupun saya punya anak perempuan, saya tidak pernah mendidik mereka untuk menjadi pelengkap suaminya. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menciptakan manusia, semuanya unik. Jadi walaupun anak saya perempuan bukan hanya untuk ikut-ikut suami aja. Saudara harus punya mimpi. Nah kalau sampai detik ini ada beberapa yang, Pastor, saya nggak tahu cita-cita saya. Nah saya mau kasih clue hari ini. Saya nggak bisa kasih clue yang detail, tapi saya mau katakan, Tuhan menciptakan kita. Saudara boleh catat, boleh ingat-ingat ya. Tuhan mau you have the fullest life. Hidup yang paling penuh. Bayangin di tangan saya ada gelas. Tadi saya mau bawa gelas di belakang, cuman gak usah lah. Bayangin di tangan saya ada gelas. Gelas itu ibarat hidup kita. Dan Tuhan mau hidup kita itu penuh.
nggak cuman gelas yang kosong, nggak cuman seperempat, nggak cuman setengah, even nggak cuman 3/4. Tuhan mau kita penuh. Wah, itu kalau hidupnya udah penuh, udah perfect. Nah, kita kembali ke cerita ini. Sakeus punya cita-cita, dia mau melihat Tuhan Yesus. Sekali lagi, jadi apapun yang menjadi cita-cita saudara, kalau ini kan contohnya mau melihat Yesus. Apapun lah, whatever yang menjadi cita-cita saudara. Tetapi poin yang kedua yang saya dapatkan dari cerita ini, dalam hidup ini, waktu kita udah punya cita-cita pun, ada yang namanya obstacles, barriers, atau hindrance. Obstacles itu apa sih? Something that block progress, yang menghalangi kita bergerak maju, itu obstacles. Yang kedua barrier, something that prevents movement or progress. Jadi barrier itu yang menghalangi, yang menghambat. Dan yang ketiga hindrance, something that makes it more difficult for you to do something. Nah, saya mau ajak kita membayangkan. Sakeus punya cita-cita, oh bagus. Siapapun saudara lah ya, punya cita-cita, bagus. Tapi along the way, dalam perjalanan harus diakui, pasti ditemukan namanya obstacles, barriers, atau hindrance, pasti. Jadi kalau dalam hidup ini saudara bermimpi semuanya baik-baik aja, lancar-lancar aja, enggak, faktanya enggak begitu. Enggak begitu. Jadi kalau hari ini, dalam singkat tadi saya ngomong, orang harus punya cita-cita, terus saudara sudah punya cita-cita, bagus. Tapi welcome to the reality. Semuanya pasti menghadapi namanya obstacles, barrier, hindrance. Nah, dalam hal Sakeus, apa sih yang menjadi obstacles-nya? Apa yang menjadi barriers-nya? Apa yang menjadi hindrance-nya? Ia tidak berhasil. Dia punya cita-cita mau melihat Yesus, tapi dikatakan ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua, obstacles, hindrance, atau barriers itu ada dua. Yang sifatnya internal dan yang sifatnya eksternal. Internalnya apa? Badannya pendek. Nah, makanya tadi saya sharing, semua kita harus punya cita-cita. Yes, bagus kalau udah punya cita-cita. Nomor dua, kita harus mengenali penghambatnya apa. Penghambatnya apa? Hindrance-nya apa? Obstacles-nya apa? Nah, ternyata ada dua, internal dan eksternal. Internalnya apa? Tadi satu teman kita udah angkat tangan. Sakeus kenapa? Badannya pendek, bagus. Sakeus sadar dia punya internal barriers, dia pendek. Nah, saudara harus ketahui juga apa yang menjadi obstacles internal saudara masing-masing. Kalau saudara punya cita-cita, wah udah membayangkan, memimpi-mimpikan. Saya dari kecil punya cita-cita mau sekolah di Amerika. Dari kecil, nggak tahu kenapa. Dari masih SD saya bermimpi satu hari kelak saya sekolah di Amerika. Lulus SMP ke SMA tidak ada yang terjadi ya. Lulus SMA saya nggak daftar kuliah di mana-mana. Kenapa? Karena tergila-gila mau ke Amerika. Tapi nggak kejadian juga, makanya saya akhirnya kuliah di Trisakti, pendaftaran gelombang terakhir. Karena niatnya nggak mau kuliah di Indonesia. Tapi puji Tuhan, Tuhan akhirnya jawab, S2-nya saya bisa di Amerika. Seneng banget. Nah, kita belajar kalau punya cita-cita, kita harus ngaca. Obstacle-nya apa? Barrier-nya apa? Saya nggak tahu dengan keadaan saudara-saudara. Mungkin saudara punya cita-cita tadi pengen ke Jepang, bukan cuma jalan-jalan, pengen sekolah di Jepang, pengen hidup di Jepang. It's okay, nggak ada yang salah. Tapi obstacle-nya apa? Nggak bisa bahasa Jepang, makanya belajar bahasa Jepang. Jadi waktu kita udah tahu barrier-nya, obstacle-nya apa, kita harus kalahkan itu. Kalau kita udah punya cita-cita, jangan menyerah di tengah jalan. Harus berjuang dong.
Saya nggak akan panjang-panjang. Yang kedua, barrier yang sifatnya eksternal. Eksternal itu apa? Orang banyak ini, Zakheus sadar karena orang banyak, dia harus berkompetisi dengan orang banyak yang hari itu juga berkerumun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dari cerita yang sederhana ini aja saya belajar banyak. Iya ya, ada internal barrier, ada external barrier. Internal bicara diri sendiri, eksternal bicara orang lain. Saya nggak tahu eksternal barrier saudara apa. Nggak tahu, nggak mau ngomong juga, takut salah ntar. Tapi ingat, saudara harus kenali apa yang menjadi internal barrier, apa yang menjadi external barrier. Dan luar biasa, poin yang ketiga, Zakheus berhasil, sukses. Dikatakan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Jadi saya mau tutup dengan overcoming barriers. How to overcome barriers? How to overcome barriers? Ada di cerita ini juga. Zakheus sudah kenal barrier dia, internal dan eksternal. Internalnya dia pendek, eksternalnya banyak orang. Makanya di sini dikatakan, ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini bicara effort, bicara usaha. Jadi tadi tugas kita semua, saya nggak bicara tugas teman-teman, tugas kita semua termasuk saya, kita harus tahu purpose kita apa. Dan waktu kita udah tahu purpose kita, waduh aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Nomor 2, kita harus tahu obstacle-nya apa, hambatannya apa, barrier-nya apa. Terus setelah tahu kita klasifikasi ini internal atau eksternal. Nah kalau kita sudah tahu internalnya ini, eksternalnya ini, kita baru bisa berjuang untuk mengalahkan internal dan eksternalnya. Selama kita belum tahu barrier kita nggak bisa mau ngapa-ngapain. Dan ini Zakheus kasih contoh luar biasa. Jadi waktu Zakheus tahu, aku tahu tujuannya, mau ketemu Tuhan Yesus. Terus dia tahu barrier-nya apa? Barrier-nya adalah internalnya dia pendek, eksternalnya banyak orang. Nah, akibatnya apa? Dia bisa berjuang untuk mengalahkan barrier itu, obstacles itu, hindrance itu. Nih kan, bagaimana untuk mengalahkan kependekannya? Dia sadar kan dia pendek kan? Supaya dia mengalahkan kependekannya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Manjat pohon. Saudara kalau disuruh manjat pohon di tengah-tengah banyak orang, malu nggak? Malu nggak? Malu, iya malu. Makanya dalam hidup ini ada satu vocabulary yang saudara harus hapus dari kepala kita. Vocabulary itu adalah namanya gengsi. Gengsi itu penghambat keberhasilan. Nggak boleh gengsi. Gengsi itu taruh aja di bawah keset. Saudara tahu keset nggak? Jangan, ayo lakukan ini. Ah enggak ah malu. Lakukan ini. Ah enggak ah malu ah. Ayo begini. Ayo belajar bahasa Jepang. Yuk belajar bahasa Perancis. Yuk belajar bahasa Inggris. Ah enggak ah malu. Waduh. Selama kita masih malu nggak bakal berhasil. Jadi dia mengalahkan gengsinya naik pohon. Terus mengalahkan orang banyak apa? Dia lari mendahului orang. Nah ini bicara tentang kita semua hidup pasti punya kompetitor. Nah kita harus menjadi orang yang lebih cepat, lebih baik dari kompetitor kita. Ini saya ngomongnya gampang ya, saudara-saudara juga dengarnya, oh, pastor ngomongnya gampang. Iya, melakukannya susah. Kalau kompetitor kita tidurnya 5 jam, kita harus berani tidur 4 jam doang. Kenapa? Ya kan kita mau ngalahin dia.
Kompetitor kita belajarnya sehari 5 jam, kita harus berani belajar 6 jam. Dan saya sering ngomong sama Abigail dan adiknya namanya Phoebe. Semakin kesini, kompetisi makin mengerikan. Saya mau kasih satu contoh aja ya. Satu contoh aja. Dulu waktu muda, sekarang juga masih muda sih. Saya suka main badminton. Jadi berita-berita badminton itu saya suka baca. Dulu Indonesia punya pahlawan-pahlawan badminton. Berapa hari lalu saya ketemu Rudi Hartono juga. Tapi saya nggak mau cerita Rudi Hartono. Beberapa pahlawan badminton yang saya mau angkat ceritanya, salah satunya adalah Tan Joo Hock. Ya, saudara masih muda nggak tahu lah. Tapi Tan Joo Hock itu cerita waktu diwawancara sama Kompas. Dia itu nggak pernah latihan badminton. Latihannya kalau mau pertandingan doang. Dan latihannya sehari paling 3 jam, 4 jam. Dan dia bisa juara. Latihannya cuman kalau mau pertandingan dan cuman 3-4 jam doang. Sekarang, beberapa tahun lalu ada pemain yang hebat banget namanya Lin Dan. Lee Chong Wei. Lin Dan dari China, Lee Chong Wei dari Malaysia. Sehari mereka latihan 12 jam, full time. Nggak ngapa-ngapain, kalau Tan Joo Hock masih kerja. Sehari 12 jam, mau bertanding maupun tidak bertanding, latihan terus 12 jam. Selalu juara nggak? Selalu juara nggak? Enggak. Bayangin, Tan Joo Hock latihannya kalau mau main doang, kalau mau pertandingan doang. Itu juga cuma 3-4 jam. Bisa juara. Tapi sekarang orang-orang hebat namanya Lin Dan, Lee Chong Wei, sehari 12 jam berlatih, enggak juara juga. Waduh, persaingannya mengerikan. Ya, saudara kalau mau berhasil, temukan obstacles-nya dan lawan itu. Jadi berikutnya, know your obstacles, hindrance, barriers, limitation, weakness. Kelemahan saudara apa? Pastor, saya males, nggak apa-apa ngaku, kalahkan kemalasanmu. Dulu saya nggak suka baca, tapi sejak sekolah terus dipaksa untuk baca terus. Dulu saya nggak suka nulis, tapi karena sekolah dipaksa nulis. Do your part. Berikutnya tadi Koko Riki udah sampaikan bagaimana caranya untuk bisa punya daya juang. Nomor 1, baca Alkitab, Holy Scripture. Karena ternyata di Alkitab banyak sekali arahan-arahan, bimbingan-bimbingan bagaimana menjadi orang yang berhasil, sukses. Terus yang kedua, pastikan hidup kita melekat sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membimbing kita, menolong kita. Dan yang ketiga, pastikan kita ada dalam sebuah komunitas yang membangun. Kalau mau jadi tiger, bergaulah dengan tiger. Kalau mau jadi champion, bergaulah dengan champion. Kalau mau jadi winner, bergaulah dengan winner. Tapi kalau bergaul sama loser, jangan salahin siapa-siapa. Kalau someday you will be a loser. Tagline hari ini, boleh taruh di tagline masing-masing. Tadi udah kita nyanyiin lagu ini. Capek, saya capek loh. Saya capek. Tapi saya ingat kata-kata ini. Lelah boleh, menyerah jangan. Mungkin ada yang nanya, Pastor dapat kata-kata itu dari mana? Dari sebuah truk yang lagi jalan di jalan tol. Belakangnya saya, wah bagus nih, gue mau pakai. Lelah boleh, menyerah jangan. Oke, saya serahkan ke Abigail yang mau sharing something. Teman-teman, you better listen deh. Hai guys, akhirnya giliran aku ngomong, dari tadi diam banget. Nah, nama saya Abigail. Sebelum aku ngomong apa-apa, aku ini aja dulu deh pengenalan. Aku izin ya kalau ada keselip bahasa Inggris dikit, masih ngerti kan? Yang penting bukan bahasa Mandarin.
ya sesuai yang my dad ngomong, aku baru lulus SMA, jadi jangan panggil aku Ci ya, aku baru lulus kayak beberapa bulan yang lalu, and jujur ya SMA ya gitu-gitu aja sih, nggak seru banget ya, tapi emang what they say ya, kayak kamu harus prioritaskan your future, bukan tapi jangan lupa have fun juga, karena you're only high schooler once gitu, and remember to have dreams, dan sesuai my dad said, ya aku bentar lagi nanti ke Vancouver karena diterima di Vancouver Film School. Apa lagi ya? Oke. Ini pertama kali aku dengar khotbahnya, by the way. Aku nggak ikut campur sama sekali. Jadi my honest reaction dari khotbahnya, emang benar, we need to focus on our goals. Pertama dulu itu cari goalsnya dulu ya. Tapi jangan just focus on your weakness doang, tapi focus on your strength juga. Karena aku merasa ya kita sejaman lah ya, satu generasi lah ya. I feel emang banyak dari kita itu agak susah cari strength kita, cari hobi apa, karena kita sering insecure karena orang ini lebih better daripada aku, orang ini lebih better. Tapi if you enjoy what you do ya lanjut aja gitu loh. Bodo amat what they think. Dan bodo amat kalau mereka lebih pinter atau orang lebih suka apanya mereka, ya udah lanjut aja, kan urusanmu ya hidupmu gitu loh. Gak usah ngikutin apa yang orang lain bilang. And ya itu sih, aku mau nambah aja. Satu dulu, focus on your strength. Terus cari goalsnya mau ngapain. And ya ini bukan tentang ngapain juga sih, yang tadi my dad ngomong kalau ada tujuan gitu kayak mau ke Amerika, mau ke Jepang, itu juga bagus, that's a start juga. Aku juga punya teman, dia belum tahu mau ngapain, mau jurusan apa, tapi dia bilang pokoknya mau ke Jepang. Ya udah, at least you start somewhere gitu lah, dan itu udah bagus. And Jepang itu bagus. Terus ya gitu, find your weaknesses juga. Kita sebagai manusia pasti nggak perfect gitu loh. Dan maksudnya weakness itu bukannya kamu harus kayak misalnya nih, aku kan suka gambar. Cuman aku ini kalau matematika kurang banget, buruk banget, sumpah. Terus tapi itu bukan artinya aku harus strengthen my math skills juga gitu loh. Itu mungkin emang banyak orang salah nangkep ya. Kalau weakness, berarti kamu harus fokus di sana, harus get better at it. Tapi nggak juga gitu loh. Karena kita nggak perfect human being juga. Jadi kalau kamu punya weakness, ya udah, it's better to just accept it gitu loh. Jangan force yourself. Dan whatever people say ya sudah. And acknowledge that if you have a weakness, jangan force it juga gitu. Even if it goes against your goals atau gimana. Tapi kalau yang penting sih your ambition ya. Kalau ambition kamu itu kesini and it aligns with your goals, ya lanjut terus. And your weakness itu don't let that be a hindrance gitu lah. Terus apa? Terus how to overcome. Oke, jadi kan obviously kita punya goals masing-masing ya. Semoga pada punya goals masing-masing lah ya. Punya hobi gitu. Ya kesaksian aja kali. Aku kan sukanya gambar, tapi jujur aja kalau I think I inherited my dad, gak mau di Indo, gak mau sekolah di Indo. Jadi dari SMP gitu emang ngincernya sekolah dari luar negeri. Regardless of money, aku pokoknya maunya di luar gitu. Terus carinya beasiswa. And jadi ketemu competition, terus habis doa ternyata menang. Terus aku nggak expect gitu. Dan itu out of my control banget lah. Itu semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. And menurut aku aku jujur nggak merasa I really deserve that.
karena saat itu aku juga juggling banyak task dan aku sadar one of my weaknesses itu saying no. Aku itu kalau diajak orang pergi mau, disuruh tugas ini mau, disuruh kerjain ini mau, dan waktu itu aku ingat aku masih kelas 11 dan aku ada kompetisi itu dikasih 1 bulan disuruh gambar, dan di dalam bulan itu saya kelas 11 itu lagi OSIS, lagi kegiatan ini, pelayanan di gereja apa gitu, dan itu bukannya kayak aku dipaksa ya, tapi emang ditanya, Bi mau ikut gak? Dan saya ini kesusahan bilang no, karena kalau aku bilang no, kesannya kayak I'm missing a chance. Dan itu sometimes kita harus ngerti juga gitu loh, kayak how much can you handle at one go gitu. Sebelum like you tire yourself out, hasilnya kurang bagus, kayak kamu sendiri yang rugi gitu kan. And you shouldn't like selalu ngikutin apa yang orang pengen buat kamu gitu loh. Kayak, oh aku mau kamu ikut ini, aku mau kamu ikut itu. Tapi kalau kamu emang gak demen banget, terus kamu emang ada kerjaan yang lain yang lebih kamu prioritaskan, ya udah say no aja gitu. Like itu emang something I'm still working on jujur. Dan ya kayak yang desain ini sih, lelah boleh, menyerah jangan. Tapi kamu harus emang tahu prioritasnya mau yang mana. Dan prioritas what you want gitu loh, bukan what other people want for you. Dan itu hindrance aku sih. And to this day, I'm still trying to overcome it. Jadi yang overcome masih question mark, nggak tahu. Nggak tahu definitive answernya kayak gimana gitu. Ebi, mungkin nanti kalau ya Pastor Steve, mungkin kalau ada yang mau nanya Ebi gitu ya. Tapi saya mau inget ya, dulu ya bener yang Ebi ngomong, kita mirip pengennya sekolahnya di luar. Dan how to overcome, nomor 1, when I found my obstacles, bahasa Inggris nggak bisa, ya berarti mesti belajar bahasa Inggris. Dan saya belajar bahasa Inggrisnya sungguh-sungguh. Terus nextnya saya nggak punya uang dan orang tua saya juga bukan konglomerat, bukan pengusaha. Dan itu juga perjuangan untuk dapetin beasiswa. Tapi waktu kita tidak menyerah, tadi kan saya cerita ya, maunya lulus SMA ke Amerika belum bisa, tapi saya tidak menyerah, terus berjuang sampai akhirnya setelah lulus S1 Tuhan buka kesempatan itu. Dan puji Tuhan, Abigail is way faster than I was. Dulu saya butuh waktu lulus S1 dulu baru bisa ke luar negeri. Abigail cuman butuh lulus SMA. Gitu kan ya. Oke. Saya serahkan kembali ke Koko Riki. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya enggak gitu. Mungkin ya seputaran gimana sih, tadi kan Ebi udah cerita, Pastor udah cerita gitu. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan soal, nih gue punya tujuan hidup gitu ya, tapi mengalami seperti ini bagaimana gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya silahkan gitu ya. Ada teman-teman yang boleh langsung aja angkat tangan. Ada yang mau nanya? Steven mau nanya, Steven. Dulu kepak. Aman, oke. Will? Oke, kalau nggak ada, yang batuk mau nanya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya mau nanya ya, Pastor. Mungkin tapi sama Ebi, ya, Ebi. Tadi kan Ebi cerita ya, ada nanti Ebi mau ke Amerika gitu, ke Vancouver ya. Nah, dalam perjalanan hidup Ebi ini sampai Ebi ke titik sekarang, dan nanti Ebi mau menuju ke Amerika, kan belum terjadi nih ya, Bi. Belum terjadi nih, baru akan terjadi nanti Ebi mau ke Amerika, mau belajar di sana. Oh ya, ke Kanada. What is your biggest fear? Ini kan belum terjadi nih. Ada nggak saat ini, apa ketakutan terbesar dalam Ebi?
nanti takut di sana bagaimana. Ada nggak seperti itu, Bi? Lalu bagaimana Ebi cara menghadapinya? Ya ada lah sih. Nah, coba boleh di-sharingin, Bi. Aku taruh di sana homeless atau gimana gitu. Duitnya habis. Terus nggak dapat kerjaan. Terus malah apa sih kan ya kita semua tahu lah kan dalam industri kreatif industri itu kan ada sekarang ada AI ada apa and nggak tahu ya di sini ada anak art atau enggak like maybe kalian relate mau pursue arts tapi takut karena satu maybe orang tua masih concern kayak nanti future kamu kayak gimana dan mungkin nanti kamu juga concern karena di dikit-dikit di YouTube di mana di Instagram pasti tulisannya replaced by AI lay off gitu semua. Aku lihat ada yang ngangguk sih. Terus ya aku juga struggle sih. Aku juga sekarang kayak of course aku ada doubt kayak takutnya ntar di sana nggak dapat kerja. Tapi and honestly ya how to overcome ya again I don't know. Lagian because aku orangnya emang suka like suka overwhelmed gitu, suka a bit anxious gitu. And ya most I could do is pray sih. Ya pray not only to help pas nanti di sana tapi juga kayak give me peace gitu, jangan terlalu mikirin. Soalnya kalau aku mikirin terus ya lama-lama juga ya maybe terjadi gitu loh. Like if you just focus on the good stuff ya optimis aja gitu, like keep moving forward kan. Dan itu kan hal teknis banget ya, like job. Selain itu greatest fear, aku sih personally aku susah kalau di area dingin dan aku takut di sana sangat kedinginan and then I die or something. Tapi ya itu juga sih, I'm scared I die young there or something gitu. Dan ya pasti banyak lah fears kayak gitu, tapi ya you can't really control itu juga, ya pasti pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada lah di dalam inside everyone's head. Tapi and you don't know gitu loh, the worst and the best part is that you don't know what's going to happen. Jadi nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak, and that's a good thing gitu loh, just keep moving forward. Pasti you'll get there when you get there lah gitu. Ya. Oke, thank you. Semuanya boleh berikan sekali lagi applause. Ada dari teman-teman yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Mungkin mau ada yang mau cerita gitu. Saya punya goal mimpi gitu. Seperti Ebi kan mau ke Vancouver, ada yang mau ke Jepang, ada yang mau kemana lagi gitu kan. Atau mimpinya mau cita-cita jadi apa gitu kan. Kalau dulu jadi YouTuber jarang ya, tapi sekarang kan sudah banyak gitu ya. Mungkin cita-cita yang aneh gitu, yang gak umum gitu, yang anti mainstream, yang melawan arus. Ada gak teman-teman? Ada yang mau nanya? Terus saya punya hambatan kayak gini. Sebelumnya saya boleh ini dulu, Rek. Boleh. Sambil teman-teman memberanikan diri untuk bertanya ya, mengumpulkan keberanian. Saya juga mau sharing. Mungkin Ebi bilang tadi I don't know gitu kan ya. Tapi dari saya, dari my point of view sebagai parents, saya memang melihat dia sukanya gambar. Tapi deep inside, saya itu masih berharap Ebi tidak sekolah gambar. Kenapa? Karena saya ini backgroundnya orang akademis. Jadi suka segala sesuatu yang berbau gelar. Gelar, ya. Jadi doktor, insinyur, dan sebagainya itu kan gelar. Sarjana, bachelor degree, master degree, doctorate degree. Nah jadi waktu itu saya memang sengaja nggak ngomong sama Abigail karena saya tidak mau melemahkan dia. Tapi saya ngobrol sama maminya Abigail kan. Saya masih berharap it's okay punya hobi gambar, it's okay. Tapi saya masih berharap dia punya cita-cita lain, sekolah lain yang punya degree. Nah, belajar dari Sakeus ini, saya melihat Abigail berhasil mengalahkan external obstacle-nya. External obstacle-nya siapa? Dedinya.
Dia berhasil mengalahkan itu dengan cara apa? Dia membuktikan dia juara 1 waktu Vancouver bikin lomba gambar. Ini kan worldwide, ini dunia loh yang ngadain. Dan dia bisa juara 1. Jadi waktu dapat pengumuman juara 1 itu mungkin Abigail senang, yes juara 1. Tetapi buat saya pribadi itu membuka mata saya. Berarti memang Tuhan mau saya let go. Supaya anak saya sekolahnya non-degree program. Karena art itu kan non-degree program. Jadi saya melihat Abigail berhasil overcome. Walaupun overcome itu kan step by step ya. Saya mau kasih contoh aja nih. Saya mau kasih contoh. Keberhasilan itu bukan ujung-ujung berhasil sukses, enggak. Keberhasilan itu adalah kita berhasil mengakumulasi keberhasilan satu demi satu. Supaya saudara lebih gampang nangkepnya. Ini saya bukannya body shaming ya. Tapi contohnya paling gampang ya ini. Orang kalau mau diet, mengurangi berat badan, itu kan nggak tiba-tiba berkurang 20 kilo, nggak tiba-tiba. Tetapi dari hari ke hari dia harus bisa menang, overcome. Ada teman yang ngajakin makan, ada teman yang ngeledekin, ada teman yang ngebully, ngapain sih diet-diet segala, ini lo makan ini enak, makan ini enak. Nah waktu kita berhasil bilang enggak, sampai akhirnya kita ngelihat timbangan, oh yes, berkurang 20 kilo. Itu namanya akumulasi dari keberhasilan demi keberhasilan. Dan saya melihat itu dari hidup Abigail, walaupun dia very humble, dia bilang enggak, masih belum tahu. Tapi saya dari my point of view, saya melihat she is in the good track, she is in the right track. Satu demi satu dia kumpulin. Jadi kalau tadi Koko Riki nanya, my biggest fear ke Abby, nanya ke saya juga nggak, Rick? My biggest fear. Jadi ngomong apa? My biggest fear adalah kalau saya nggak bisa ketemu Abigail lagi. Itu my biggest fear. Tapi saya ingat karena banyak buku yang saya baca, buku yang saya baca ngomong, ketakutan kita itu secara statistik hanya terjadi 30%. Jadi apa yang saudara khawatirkan itu kemungkinan cuma 30%. So, keep fighting, jangan menyerah. Oke, Koko Riki. Yes, thank you. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan semuanya.